Saya juga seorang ibu, tahu banget rasanya dipisahkan oleh anak. Ketika kita sebagai perempuan mencoba melakukan upaya pembelaan diri, keadilan nggak berpihak pada kita. 2 bulan, 3 bulan ini mak, kata aku diresahnya terus. Tak celana dalam jo hilang, dicuri yo. Baju. Ibu Novi dicuri. Masuk ke rumah, Nopinya ke WC, dia mau ngintip, tapi Novi ketahuan kan sambil nangis siram. Masuk nih, mengancam Novi berarti kan? Iya. Jaksa, polisi tidak mempertimbangkan itu. Jadi kalau main hakim sendiri itu tidak belum bisa saya kira tidak masuk dalam Tidak kualifikasi main hakim sendiri. Memang ada upaya kita main uang 60 juta kena mau P21 katanya udah 20 juta. Keluarga Bu Novi ini takut dengan keluarga ini. Dia ada pihak ketiga ini, wah kami nggak berani tegur ini Pak, nanti kita yang dibunuh. Saya udah memaafkan Novi walaupun nyiram saya, kalau bisa jangan dihukum lah. Itulah, menurut saya tidak ada hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat PAN, ketemu di episode pertama Lembaga Bantuan PAN. Kali ini saya didampingi oleh Mas Uya Kuya dari Komisi 9 DPR RI dan juga ada Pak Syarifuddin Suding dari Komisi 3 DPR RI. Dan yang tadi barusan aja kita nonton tuh adalah video seorang ibu yang harus dipisahkan dengan anaknya karena harus menjalani hukuman pidana penjara selama 14 bulan karena ibu tersebut menyiram racikan air keras kepada pengintip. Jadi ada satu orang yang udah secara konsisten beberapa bulan melakukan pengintipan, terus juga ya mungkin dalam tanda kutip meneror gitu ya, sehingga dia melakukan reaksi tersebut. Tadi kita lihat videonya, sedih banget. Saya juga seorang ibu, tahu banget rasanya dipisahkan oleh dengan anak yang usianya juga masih kecil. Nanti kita akan bahas dari segi hukumnya seperti apa dan juga dari segi perlindungan perempuan dan anak. Kita sebagai perempuan kalau ada orang yang melakukan pelecehan seksual, mengintip, meneror kita, terus kita melakukan pembelaan, gimana keadilannya buat kita? Apalagi ibu ini seorang janda, jadi nggak ada suaminya, anaknya usia 7 dan 9 tahun. Berarti anak-anak tersebut harus dititipkan di mana? Siapa yang akan mengurus anak-anak tersebut? Ya kan? Dan yang paling menggelitik hati saya tuh tadi ketika kita sebagai perempuan mencoba melakukan upaya pembelaan diri, terus ternyata malah keadilan nggak berpihak pada kita. Itu akan kita bahas dalam episode perdana Lembaga Bantuan PAN yang nanti insya Allah kedepannya juga kita akan membuka posko pengaduan di sini di lantai 19 DPR RI fraksi PAN. Jadi yang punya masalah apapun itu, bully, KDRT, pelecehan seksual, kasus hukum lainnya, nanti kita akan buka pengaduan di sini dan nanti insya Allah kami akan menerima aduan dan juga akan berupaya meneruskan ke komisi-komisi yang terkait di DPR RI. Karena memang tugasnya anggota Dewan itu adalah mendengarkan aspirasi dan melayani masyarakat Indonesia. Nah, mungkin hari ini kita akan bahas itu, Mas Uya dan Pak Suding. Iya, Mbak Putri. Dan hari ini di Lembaga Bantuan PAN kita sudah kedatangan pengacara dan juga ibunda dari Mbak Novi yang akan kita wawancara lebih lanjut. Oke, nanti kita akan saksikan seperti apa ceritanya dan juga nanti insya Allah Bu apa yang bisa kami bantu akan kami bantu semaksimal mungkin. Nanti di sini ada Mas Uya Kuya selaku moderator dan ada Pak Suding nanti dari Komisi 3 DPR RI yang siap untuk mendengarkan dan juga nanti membantu. Saya mungkin izin pamit ada kegiatan lainnya, tapi nanti saya akan pasti selalu monitor. Ya, silakan dilanjut Mas Uya. Makasih ya. Bu Putri ya. Nama Ibu siapa? Rusnawati. Rusnawati. Nama Ibu Kina. Ibunya Novi ya. Yang sekarang di penjara ya. Iya. Oke. Terus kalau Bapak ini adalah kuasa hukumnya Novi. binti Agani. Siapa dengan Pak Dian Burlian. Dian Burlian. Ini jauh-jauh dari Sumatera Selatan ya. Sekarang berarti Novi ini di penjara ya?
Iya, Pak. Kapan mulai masuk penjara? Singola 6 bulan. 6 apa 7, Pak? 6 bulan. 6 bulan. Ibu goda itu kok. Oke, putusan vonisnya kemarin tanggal berapa? Putusan sekitar tanggal, saya lupa juga, tanggal 12-an. Bulan November. Bulan November ya. Oke. Ibu, Novi ini kan sekarang dia seorang janda, single parent ya. Anak 2. Iya. Sekarang anaknya akhirnya diurus sama ibu. Iya. Jadi kejadiannya Novi ini diintip oleh si pengintip ini selama berapa bulan? Yo lah mau dikecetun yo kan hampir katanya 2 bulan 3 bulan ini mak kata aku diresahnya terus Dibikin katanya. resah. Nah ditip terus katanya kayaknya maaf ya Pak yo tak celana dalam yo hilang dicuri yo baju Ibu Novi dicuri sama orang ini. sama orang ini. Oke, ini orang ini tetangga nih. Tetangga lah jauh juga ndak dekatnya tidak kan. Iya. Nah, jadi kata Ibu Novi itu ibu malam di rumah aku katanya kan aku nih mak katanya lah takut katanya. Takut, Novi takut Iya, diintip terus. Ditip dia terus katanya. Diintip dari luar ke dalam gitu. Lampu dimati dia. Lampu dimatiin dari iya, luar. dari luar. Ampernya tuh diturun jo kan. Oh, dicekrekin tuh. Nah, Iya. jadi itu malam lah aku di rumah dia kan. Tang dia ngatung, umak kita tidur lah para cucungku tuh ya. Ibu datang nih nemenin. Yo, Karena dia nemanyo, takut, karena ya. dia takut. Kecepatan pak cucungku tuh dak enak badan ya. Iya. Nah, jadi aku tidur lah depan cucungku tuh. Dia tidur di luar. Setelah aku ibu tidur ya, dengar teriak dari belakang ya. Nangis bunyi suaranya tuh. Jadi mau galah ibu tuh bakit kan. Ada suara orang-orang nangis. Nah. Siapa yang nangis nih, Bu? Nopi itu tadi. Novi nangis anak Nah, ibu. munyo nak ke belakang kemungkinan dia terjadi itu dia kan. Dia nak kemik kata kami dulu tu kan. Muka WC kau gado. Gimana, Bu? Yang nitipnya tadi kok. Ngintipnya di WC, dari WC, ya. Itu kan ceritanya no, Pak ya. Jadi aku buka lah, langsung lah muka belakang. Nyok dia. Ngapa pi kata kan. Oti emak kata lah, kata yang meresah aku salah muka tadi kata habis kata ya. Dicurinya, kata mana baju, mana apa kata. Celana Kola baju katanya. dicurinya. Kola kata mak katanya. Awas mak, aku keluar lah. Melangkah pintunya tuh Pak. Hanya kata, awas mak kata kan kaget angat kaki katanya. Mula kata buan. Nyungato kaki aku takut angat. Takut terpijak bekas Bekas sisa air kerasnya tadi. Oh, jadi ini kejadian waktu dia nyiram nih. Ya. Iya. Iya. Nyo sudah kejadian, ibu keluar kan, mana ibu tak lihat nyo bayi bercerita. Iya. Awas bu, katanya kaget, katanya kaki kan angat, katanya. Mau lopi, kata guan. Ku ciba aku mak, kata kalau nak ku laden bukan laden lawan aku lanang, katanya kan. Oke, artinya gimana tuh, Pak? Artinya dia sirami karena itu kan bukan lawan dia. Jadi dia takut dia sirami aja. Kalau dia mau melawan tidak terlawan. Tidak terlawan lanang, kau laki-laki. laki-laki. Iyo, Iya. jadi mak kata dia nak ari, aku itu ku tadi siramku, kata. Mula ada di itu. Akhirnya disiram. Nah, disiram Terus yang dengan disiram, air. setelah disiram apa reaksinya? Nah, setelah disiramnya tadi dia lari kan. Apa nama do? Ngato, mana jalannya keluar tadi gitu kan. Kok lama kata jalannya keluar. Pokok jenguk saku aku di kalungnya labu jatuh kan. Situ aku di lawas mak angat katanya. Artinya apa? Dia tanyakan lari kemana katanya. Yo, lari kemana? Oh, Aku nak ke sini. nyengok, Iya, sama eh. ibu ini diliatin. Iya. Ada nggak di situ? Jangan-jangan dia Nah. jatuh pingsan Iya, atau apa. iya. Tapi dilihat nggak ada. Nah, lagi. lihat Iya. tak ada lagi. Tengoklah aku di gergaji itu. Ya, ada gergaji. Ada gergaji. Nah, Motongi pintu untuk masuk motong. dipotong. Oh, jadi si pelaku itu waktu disiram sama Novi dia lagi Udah di memotong. dalam, udah motong Pak. Sudah Udah motong. Sudah di dalam rumah. Iya. Di dalam Dia memotong dapur. pintu dengan gergaji. Gergaji. Dapurnya Pak, bukan dalam rumah. Ini dapurnya, ini nah, deman mandinya kan. Kok WC-nya. Iya. Ini kan dapat bedah rumah, kemudian di belakangnya kan ada dapur, tapi udah dipagar keliling. Nah, untuk masuk ke dapur ini dia potong kunci. Jadi ada upaya dari si Udah, orang ini ya. gergaji Gergaji. memaksa masuk ke rumah, Masuk, ya. memasuk teritori Iya, udah di masuk Pak. rumah pribadinya Rumah Novi. pribadinya Novi. Masuk nih, Masuk, mengancam udah. Novi Iya. berarti kan. Iya, udah ngancam lah Sudah Pak. dalam rumah. Udah di dapur kan gitu. Yang Karena dia ku- antara dapur dan rumah terpisah juga Pak. Oke. Dan dilaporkan Iya. akhirnya Novi sama si siapa nih? Korban si Adnan. Adnan. Iya. Terus apa kata polisi pertama kali pada saat dilaporkan? Nah, waktu itu kan kita Pak sebagai penasihat hukum kan setelah
berjalan ya, udah mau hampir P21. Jadi kan kita kan selalu, kita ada tim Pak kecil-kecilan, kita namanya tim pengacara orang cilik. Kami kan selalu pantau untuk khusus Sumatera, Jambi, Palembang, jadi kita pantau. Ada 4 informasi, ada seorang janda yang tidak didampingi pengacara. Saya bilang, apa diceritalah itu? Kenapa tidak didampingi? Karena ancamannya di bawah 5 tahun katanya. Saya bilang kan ada pos vakum di Polres, nggak ada. Harusnya, Karena kita lihat begitu, menarik juga kata kawan itu. Ya udah, telusuri alamatnya. Kalau kantor kita Pak di Jambi. Jadi ke Sumatera Selatan tuh kita memang khusus bantu Bu Novi. Oke, apa yang pas setelah dibela? Nah, setelah polisi apa kejadian? Ya, setelah kita cari dapat alamat, kita datang kan gitu. Setelah kita datang, dia bilang bahwa si Adnan ini datang ke rumahnya, cuman mau ngintip, belum masuk ke rumah, kan udah disiram Bu Novi katanya. Tapi setelah kita telusuri faktanya bahwa dia sudah masuk ke dalam pekarangan dapur. Udah di dalam bekas gergajiannya sudah di dalam rumah ceritanya. Udah masuk rumah itu udah. Jadi Ibu Novi ini kan malam itu kan keluar seperti yang ibunya cerita, buang air kecil, WC. Di dalam WC lah rupanya ini kan udah dipotong duluan nih. Dia nunggu momen. Nah begitu si Novinya ke WC, di dalam itu dia mau ngintip. Tapi Novi ketahuan kan sambil nangis, ambil air siram. Air apa sih sebenarnya Pak? Ini air cuka kalau di sana Pak, air untuk orang ini membekukan karet Pak. Kan ada kalau orang deres, ada karetnya itu. Nah untuk membekukan itu ada air keras cuka kalau di sana itu namanya cuka 61. Cuka 61. Nah, emang karet di situ? Ya di situ karet, memang rata-rata pencarian kan karet. Oke. Begitu teror dari awal itu sampai 3 bulan tadi, dia ngelapor sama keluarga si Denan. Iya. Wah ini dilakukan gini. Wah kami nggak berani tegur ini Pak. Nanti kita yang dibunuhnya kan. Dari keluarga dia. Jadi Novi sudah sempat melapor ke keluarga si Denan. Iya. Denan ya? Denan. Bukan Adnan ya? Adnan lah. Adnan dia Denan atau Adnan ini. Tapi keluarga bilang malah nggak berani, takut dibunuh. Takut dibunuh. Ya. Kemudian Ibu Novi udah diam. Dilakukan lagi. Dia datang ke Kadus. Iya. Kata Kadus coba ngomong ke kepala desa. Kepala dusun pun tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Diomonglah ke kepala desa Pak. Diomong di kepala desa, kata kepala desa, ya udah nanti kita tegur. Karena kalau nanti proses sidang adat, karena kalau di kampung kan Pak main adat nih, tidak ada bukti katanya. Nah, ya udah dipanggil lah si ini ditegur, tapi tetap aja kejadian Pak. Nah itu ada video Pak Kades ngomong gitu ada Pak. Hal tersebut pernah tidak dilaporkan ke pemerintah desa Kak? Pernah dilaporkan, minta tolong bagaimana si yang menjadi korban itu minta tolong dinasihati atau segala. Cuman kan pihak pemerintah belum bisa melakukan apa-apa karena belum dapat bukti yang valid, karena takut tadi terjadi masalah kes komunikasi nanti seolah-olah direkayasa. Artinya Novi sudah pernah melakukan pengaduan ke keluarga, kepala dusun, kepala desa, tapi terjadi lagi. Maka puncaknya itu ya jengkel kan Pak. Maka saya masalahnya si Denan ini. Pak Sudin saya bilang waktu itu, Bu Hakim, Pak Jaksa, seandainya kita tiap hari kerja rutin, pulang sore malam, mau tidur kita diganggu terus selama 6 bulan. Saya rasa enggak kita siapa kita betul. Ya kan Pak? Kan? Iya. Betul. Kita kerja sampai jam 12 jam 1 kita diganggu, jam 12 jam 1 saya rasa kalau kita bunuh ya. Masih mending Ibu Novi siram saya bilang. Iya, saya mengerti. Nah, intinya adalah akhirnya P21 terus jaksa menuntutnya berapa tahun awalnya? Awalnya jaksa menuntut 20 bulan. 20 bulan? Nah, divonis oleh majelis hakim 14 bulan. Berarti pengadilan ringan ya? Iya, pengadilan ringan. 351 ayat 1. Iya. Oke, tapi tidak dipertimbangkan bahwa pembelaannya itu. Novi melakukan ini karena tindakan awal dari si Adnan ini. Ya, tapi izin dulu Pak, saya cerita dari awal ya. Jadi waktu di polisi kan kita udah masukkan itu. Bahkan kita mau lapor balik. Tapi keluarga pertimbangan nanti kena keluarga dia ini orangnya temperamen Pak, pemarah. Nah, jadi keluarga Bu Novi ini agak takut nih. Nah, jadi dia kalau lapor balik nanti takut diserang. Ya udah kita penting Pak pengacara tolong bantu bagaimana Novi kan gitu. Ya udah kita nggak lapor balik, kita bantu, kita coba memasukkan ke pembelaan. Dia bilang buktinya nggak ada. Bawa bukti. Saya tanya sama ibu-ibu, ini kan gergajinya itu sudah dibawa polisi katanya. Nah sampai hari ini kan bukti itu kan nggak ada. Di mana sih Polres, Polsek? Polres mana? Polres Musirawas Utara. Musirawas Utara. Musirawas Utara ya. Jadi gergaji itu nggak ada dan itu tidak dimasukkan dalam bukti juga.
Nah kemudian pipa yang selain dari pintu itu Pak. Yang udah kepotong? Iya, pipa juga dipotongnya. Nah itu juga nggak ada lagi di waktu pemeriksaan TKP, menurut informasi di desa kan dibawa polisi. Kita tanya sama polisi nggak ada katanya. Aneh ya? Nah jadi kita agak kehilangan bukti di situ. Jadi makanya yang kedua, yang jadi kendala kita dalam pembelaan untuk menyatakan bahwa dia bela diri, saksi nggak berani Pak. Nggak berani saksi untuk yang namanya di kampungan bawa kepolisian nggak berani. Kita waktu sidang juga nggak berani. Jadi waktu sidang itu cuma ibu ini aja yang berani datang sebagai pembela Novi. Dan juga yang saksi dari jaksa juga nggak datang Pak. Nah, cuma korban doang. Tunggu dulu, saya mau perjelas ini. Ya. Itu kan ada gergaji yang menurut cerita ada gergaji dan dia sudah sempat masuk rumah. Ya, dikonfirmasi ke polisi gergaji nggak ada, lalu kemudian pipa nggak ada yang dipotong itu. Tapi kan ada pengerusakan pintu. Ada, masih ada Pak. Ya kan ada pengerusakan pintu di situ. Nah, apa tidak disampaikan ke polisi bahwa bukti adanya niat orang ini sudah masuk dalam rumah ini adalah akibat dari perbuatan menggergaji dan dia ini adalah pintu yang sudah rusak kan begitu. Iya, Pak. Nah kemarin sudah kita sampaikan Pak, kebetulan dari pihak Pak Kades desa udah mau mengajukan restoratif justice dan polisi siap waktu itu udah kita terima aja. Jadi saya udah nggak fokus lagi masalah pembuktian. Saya pikir udah selesai nih, bisa selesai nih. Jadi kata polisi untuk apa juga bukti-bukti itu kan ini mau bebas juga katanya kan. Ya udahlah. Siapa yang bilang begitu? Si PPA-nya Pak. Kanit PPA-nya. Kanit polisinya. Iya polisinya. Ya udah kita kan sepakat juga ya udah. Udah ditanya bukti dia bilang alasannya udah mau. Iya karena memang ada upaya memang Pak. Perdamaian. Upaya perdamaian juga kan. Ya udah kita pikirkan. Jadi paslah di hari mau P21. Jadi kita kan menunggu dari pihak korban nih. Dia katanya waktu itu kan minta uang 60 juta Pak. Kan nggak ada Bu Novi. Oh jadi pihak si Adnan ini minta uang 60 juta untuk awal. perdamaian. Untuk perdamaian dengan alasan biaya perobatan. Tapi Ibu Novi mah pasti tidak punya duit ya. Punya Pak. Maaf Bu, boleh tahu Ibu punya tabungan nggak? Nah, mano lah. Uang yang Ibu pegang itu berapa sekarang nih saya tanya? Dah kata uangnya Pak. Ibu punya uang nggak sekarang? Ada di dompet ada uang nggak? Dah kata. Hah? Dah kata uangnya Pak. 500.000 punya nggak Ibu uang? Ada uang Ibu nih. 200.000 Ibu punya uang nggak? Dah bawa uang spesial. Bawa uang. Punya nggak di rumah 100.000 aja ada nggak uang? Di rumah Anda nggak 100.000 kira-kira? Di rumah mungkin tapo kalau Tapi kalau di kampung-kampung di kampung belanja itu bisa dapat 1 bulan belanja 1 bulan. Jadi misalnya 100.000 aja nggak punya? Butuh Ibu nih Pak. Jadi apalagi 60 juta. Nah, ada jadi duitnya. Waktu itu saya lagi jadi dimotori oleh kepala desa. Jadi diminta tawar lah. Juga nggak mau kurang. Nah, pada akhir kena mau P21 ini dihubungilah oleh kepala desa ini katanya udah 20 juta. Nah, ada beberapa orang yang kasihan sama Bu Novi, tapi dia pengusaha juga, kebetulan dari kecamatan sana, mau bantulah sumbangan, disiapkan uang 20 juta. Tapi dia nggak datang. Sementara itu hari terakhir mau poin 21 mau dialihkan ke jaksaan. Ya, kejaksaan. Jadi sepakatlah antara saya dengan penyidik waktu itu Pak, udah nggak apa-apa kita P21 aja. Saya udah kontak jaksanya. Nanti kalau memang ini bisa juga RJ di kejaksaan. Oke lah, jadilah P21 hari itu Pak. Kami udah bicara, jaksanya juga udah paham betul. Bahkan kami sempat hampir mau menangis lah bertiga waktu P21, termasuk sama penyidiknya juga. Udahlah kita usahakan restoratif justice. Tapi dari pihak si korban ini nggak mau Pak pada akhirnya. Gimana Pak Sudi? Iya, pertama kita prihatin, prihatin terhadap persoalan ini dalam konteks penegakan hukum. Iya. Artinya kalau melihat dari kronologis tadi, ini kan ada kausalitas ya, sebab akibat ya. Dan dalam hukum itu dikenal adanya asas kausalitas ya. Suatu peristiwa pidana terjadi karena ada faktor penyebab yang lain. Iya, di mana Ibu Novi mempertahankan diri membela diri ya. Iya, kalau Ibu Novi ini dia kan dalam posisi tidak nyaman, terancam. Hak privasinya merasa terganggu. Nah, sementara hak privasi dan rasa nyaman aman itu kan dijamin dalam undang-undang dasar kita. Itu adalah hak asasi kan begitu. Benar. Dalam Deklarasi Hukuman Raib juga itu sudah menjadi hak-hak asasi, hak-hak yang melekat pada diri seseorang gitu loh. Dalam Undang-Undang 3999 juga tentang
hak asasi manusia ya yang sudah diratifikasi, itu juga sudah diatur hal seperti itu. Nah, dalam kondisi yang merasa terancam, ya dalam posisi yang merasa tidak nyaman karena hak privasinya yang diganggu, lalu kemudian ada orang lain katakanlah seperti itu ya, yang melakukan itu, ya saya kira secara psikologis, secara itu dia akan mengambil suatu tindakan ya untuk mempertahankan harga diri, harkat martabatnya gitu. Betul. Dia akan mempertahankan harkat martabatnya, harga dirinya, apa segala macam. Apalagi di seorang perempuan, seorang janda yang selama ini juga kita kenal bahwa terkadang dari sisi keadilan dan kesetaraan gender itu memang masih lemah kan begitu. Nah, dia melakukan suatu tindakan kan begitu. Dia melakukan suatu tindakan terhadap seseorang yang mengancam kehormatan dan harga dirinya, dan harkat martabatnya dan segala macam. Saya kira dalam hukum ya, itu kan kita kenal ada namanya alasan pembenar ya. Dalam hukum itu ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Ya, seseorang melakukan suatu tindakan ketika dia dalam posisi terpaksa melakukan pembelaan diri, ya saya kira dalam hukum pasal 49 itu tidak bisa dipidana kan begitu. Mengerti ya. Pembelaan yang melampaui batas karena dia mempertahankan kehormatan dan harga dirinya, harkat dan martabatnya, melakukan suatu tindakan. Dan itu seketika kalau saya dengar ceritanya tadi ya. Apa yang dia cairan yang itu kan cairan juga bukan dipersiapkan, memang sudah ada, dan seketika itu ketika dia merasa terancam, apalagi si pelaku sudah ada dalam rumah, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain melakukan tindakan seperti itu, dan apa yang ada di sekelilingnya. Nah, saya kira aparat penegak hukum kita ini juga memang masih kurang memahami tentang dan itu banyak kejadian yang apakah itu di kepolisian, di kejaksaan, dan itu yang selama ini kita kritisi. Makanya kenapa kita lahirkan itu restoratif justice kemarin ya, bagaimana menyelesaikan suatu peristiwa dengan memulihkan hak korban segala macam ya, supaya pihak pelaku ini juga, karena seperti yang dialami oleh Ibu Novi tadi itu ya, dia merasa ini. Tapi ya kita sangat sesalkan tadi ya, kita sangat menyesalkan kenapa dari awal, kenapa itu tidak dilakukan pendampingan, lalu kemudian juga siapa namanya? Pak Dian melakukan pendampingan dan proaktif untuk memediasi memediasi supaya ini terjadi bisa selesai, selesai di tingkat karena ini kan ada beban kan, ada anak, lalu kemudian dia seorang janda ya, kita merasa prihatin. Dan saya kira ini saya minta ya, nanti kita kepolisian, kejaksaan, supaya betul-betul dalam hal menerapkan hukum ya, betul-betul memperhatikan lah ya, memperhatikan. Tapi, izin Pak sebentar Pak, dari jaksa itu merespon bahwa ini main hakim sendiri katanya Pak, mesti kan bisa lapor polisi, bisa menjadi ada waktu untuk kan bukan overmark katanya, bukan seketika, masih ada waktu, bisa menjerit, bisa, itu alasannya Pak. Ya sekarang orang udah masuk ke dalam rumah kita, lo mau lapor polisi mau gimana? Ya betul nggak sih? Jadi begini, ini kan kejadiannya 6 bulan sebelumnya. Sudah ada peristiwa yang mendahului. Teror 6 bulan ya Pak Sudi ya? Selama 6 bulan itu diteror, ya kan? Yang bersangkutan sudah tidak merasa nyaman, hak privasinya sudah tidak dilanggar dan sebagainya. Dan puncaknya pada malam itu. Betul. Dan orang yang si pelaku ini sudah masuk di dalam rumah. Artinya ketika seseorang sudah masuk dalam rumah, itu pasti ada unsur kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan gitu loh. Itu sudah pasti Pak. Itu kan sudah pasti kan. Jadi saya kira jaksa, polisi tidak mempertimbangkan itu. Jadi kalau main hakim sendiri itu tidak bisa saya kira tidak masuk dalam kualifikasi main hakim sendiri. Dia dalam posisi mempertahankan kehormatan dan harga dirinya. Iya, karena menurut jaksa itu dalam pasal 49 itu ya, itu ada pengecualian ya, alasan pembenar ya, yang dalam bahasa Belanda itu istilahkan nodal recess ya. Melakukan mempertahankan harkat, martabat dan kehormatan itu, melakukan pembelaan diri itu tidak bisa dipidana. Jaksa laki perempuan? Laki-laki Pak. Laki-laki ya, dan menurut saya agak aneh juga cara berpikir jaksa ini, dalam arti kata dia bilang nih kenapa nggak lapor polisi. Sekarang coba di posisi jaksanya di dalam rumah, ada orang udah masuk ke dalam rumah,
dia mau bilang, maaf jangan rampok saya dulu ya, saya mau telepon polisi. Nggak mungkin. Apalagi ini dilakukan, ini dia perempuan, depannya laki-laki gitu kan. Di kampung tuh susah Pak yo, nak ni mau umpama yang dekat-dekat itu ya kena hari lah malam Pak. Setelah jam 12 lewat hampir jam 1 jam Pak. 12 malam. Iya malam. Itu menurut saya yang masuknya itu di malam hari ini. Dan dalam artian ini juga Aku mau ndak terdengar dia nangis tuh. Ndak apa Iya, Novi udah nangis-nangis ya. Novi Ini sudah nangis. diproses di Polsek apa Polres, Pak? Polres, Pak. Polres apa? Polres Musirawas Utara. Musirawas Utara. Ya nanti perlu kita Baik. telusuri juga nih Pak. Baik, ya. Penyidiknya Iya, segala iya. macam Betul, itu. Minta Betul. tolongnya Pak. Betul. Baca minta bebas. Anak Oke, itu. tapi masalahnya pertanyaan saya, Bapak banding nggak setelah itu pas Nah, keputusan? jadi cerita begini Pak, pas keputusan kan kita pikir-pikir nih. Iya. Karena ya namanya penasihat hukum Pak ya, walaupun kita tidak berbayar ini kan takutnya dari pihak lain bahwa ini kan punya kepentingan mencari nama, tapi jadi saya minta waktu 1 minggu sama majelis hakim untuk berpikir-pikir sih. Jadi Waktunya 7 hari. akhirnya kami keluarga Bu Nopi, terus Bu Nopi sama tim bagaimana kita ada satu Pak Dr. Bukhari minta banding aja ini nggak benar, ini banding aja. Iya. Nah, cuma saya bilang begini, nanti kalau kita ngotot banding, seolah-olah kita punya kepentingan. Coba, karena keluarganya bilang begini aja lah, Pak, kami nggak mau cari. Karena keluarga Denan ini kan Pak temperamen, keluarga Bu Novi ini takut dengan keluarga ini. Siapa orang tuanya Denan itu siapa? Enggak, Sampai dia ada ditakutin. pihak ketiga ini Pak. Kalau Denan ini apa? Siapa dia mantan dia? kades Pak. Mantan kades itu Mantan siapa ini? kades. Namanya Ashar. Saya nggak tahu tuh Bu, hubungannya si Denan sama Ashar apa. Itulah di dusun tuh Pak apa neneknya. Masih Jadi sepupu. untuk menghadirkan ibu ini saya 2 hari di sana. Ibu ini diintimidasi, jangan datang kau ke sana. Makanya kami yang terlambat saya harus datang ke kampungnya memastikan dulu Pak. Itu kenapa ya? Ketika ada kejadian seperti itu ya, selaku penasihat hukum, paling tidak kan meminta perlindungan Ya, gitu siap. loh. Ya kepada aparat keamanan dalam kondisi yang dialami oleh ibu ini kan seharusnya dilakukan itu Ya, supaya dia bebas katakanlah mengambil langkah-langkah dan bebas menyampaikan apa yang sesungguhnya Ya, yang terjadi pada ya. malam kejadian itu. Jadi tidak ada intimidasi, tekanan dan sebagainya. Seharusnya kan harus minta perlindungan. Siap. Harus disampaikan kepada pihak kepolisian ketika itu. Dan wajib bagi polisi untuk memberikan perlindungan ketika orang dalam keadaan seperti itu ya, Pak, terancam. ya. Kan Ya, gitu. siap, Pak. Dan di sini juga mungkin polisi juga harus mengevaluasi diri juga bahwa bagaimana caranya polisi ini kita meyakinkan bahwa masyarakat itu jangan takut buat lapor polisi. Iya. Polisi harus meyakinkan masyarakat kita bahwa lapor polisi walaupun kamu rakyat kecil akan dilayani. Iya. Polisi harus meyakinkan masyarakat bahwa kalau masyarakat meminta perlindungan harus dilindungi. Iya. Nah ini mungkin juga selama ini ya kan pernah ada hashtag percuma lapor polisi. Iya. Nah itu mungkin yang membuat masyarakat juga sekarang jadi apatis. gitu. Ini harus diperbaiki dan dibuktikan bahwa kinerja polisi harus benar-benar meyakinkan masyarakat gitu kan. Mereka sebagai pelindung masyarakat. Nah sekarang apa yang akan dilakukan sama penguasa hukum? Penguasa hukum karena banding? Ya, siap. Berarti udah telat dibanding ya? Karena kalau yang telah kita lakukan Pak Odi, yang telah kita lakukan kemarin kita sepakat melakukan pengajuan pembebasan bersyarat. Tetapi setelah ini proses memang sedang berjalan, kan menjelang dia bebas ini Pak punya waktu sampai 5-6 bulan lagi ke depan. Nah jadi kemarin karena ini viral Pak, saksi-saksi pada baru berani. Oh saya mau kalau ini berani, jadi ambil kesimpulan tim bagaimana kita PK katanya. Ya sudah lagi disusun. Berarti harus ada novum baru atau keadaan baru. Nah ini novum baru tadi kita sesuai dengan petunjuk dan tim juga sepakat. Ya udah kita kan yang dipotong masih ada walaupun gergajinya dibawa kan ini yang dipotong. Oh itu dulu tidak dijadikan bukti ya? Iya, yang lekat di rumah. Baru. Iya, yang itu kan tidak dijadikan bukti selama ini. Tidak muncul di persidangan. Satu lagi apa? Nah satu lagi pipa yang dipotongnya juga. Kedua itu saksi, pengakuan saksi. Oke. Itu aja coba. Atau mungkin juga kan PK juga nanti bisa kalau juga, ketemu gergajinya, jadi kan 2 itu pintu yang polisi dipotong. juga harus menjawab nih di mana gergajinya yang dulu dibawa polisi Iya, katanya dibawa kan. polisi. Polisi tadi mana dari Polres mana? Polres Musirawas Utara. Musirawas Utara. Dan selain novum baru PK juga bisa adanya keadaan baru. Keadaan baru, Mungkin kalau boleh usul nih kan Ya, keadaan siap. baru tuh bisa juga modelnya adalah keadaannya Seperti viral sekarang ya Pak ya. bukan, misalnya adanya perdamaian Oh. antara keluarga Novi dengan keluarga Adnan. Keluarga Adnan juga di sini harus membuka mata. Apa yang dilakukan sama si Adnan ini juga bukan suatu hal yang dibenarkan secara hukum.
Anda juga tidak boleh sebagai keluarga, walaupun siapapun Anda, ada pejabat desa atau apa segala macam, tidak boleh Anda melindungi keluarga Anda jika keluarga Anda berbuat salah. Ingat bahwa Novi ini adalah seorang janda, anak 2 yang sempat diteror oleh si Adnan ini. Artinya ayolah berdamai. Kalau memang Anda minta uang damai, seperti berapa, ayo segala macam, PAN akan memfasilitasi itu. Ya, agar ini ada perdamaian dan kita akan bawa ke PK sebagai ini keadaan baru. Ya, kita mau ya Pak Sudi, dari terakhir Iya, dia minta kita. 20 juta itu, tidak mau kurang. Karena kita berpikiran begini, ini kan ada beban yang terhadap anak-anak. Ini kan bisa trauma ini, ya. Anak-anak yang ditinggalkan, apalagi dia masih kecil apa itu dan bisa terbawa sampai besar. Apa secara psikologis, itu akan terbawa sampai besar nantinya, terpengaruh secara kejiwaan. Pasti itu, Pak. Itu harus dilindungi. Ya, seharusnya juga ya pemerintah hadir. Nah, saya sangat juga menyesalkan ya aparat-aparat yang ada di sana atas kejadian ini. Seharusnya dia memberikan perlindungan ya terhadap Ibu Nopi, ya seorang janda punya anak 2 ya yang dengan kejadian ini ya bisa jadi ya terbawa secara psikis. Masih ya Pak. Ya sebagai anak, ya seperti yang dikatakan oleh beliau tadi ya. PAN akan memfasilitasi itu. Siap. Bagaimana supaya bisa dan ya kita sesalkan juga kenapa tidak lakukan upaya banding ya kemarin itu. Seharusnya upaya banding yang harus dilakukan supaya ini bisa dilakukan perbaikan terhadap putusan-putusan yang menurut saya bahwa ini betul-betul tidak mencerminkan rasa keadilan gitu. Nanti ini jadi catatan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ya, pencari keadilan khususnya Ibu Nopi dan punya anak 2, seorang janda yang lakukan suatu tindakan karena dia dalam kondisi terpaksa, ya melakukan pembelaan diri. Betul. Kan begitu. Dan Pak Suding apa yang akan dilakukan nanti sama Komisi 3, Pak Suding sebagai Komisi 3 untuk mengawal PK ini agar berjalan dengan semestinya? Tentunya itu akan kita sedapat mungkin proses dari bawah kan harus masuk di PN apa segala supaya segera ditindaklanjuti diproses di Mahkamah Agung ya, walaupun ini upaya hukum luar biasa yang Bapak lakukan. Tapi akan tetap kita lakukan pemantauan ya untuk itu. Akan dipantau terus ya Pak Suding ya. Oke, dan menurut saya kalau saya sebagai hakimnya ya atau jaksanya dalam dulu menuntut melakukan mengajukan tuntutan ya atau hakimnya memvonis. Oke lah, di satu sisi mungkin ada apa yang dilakukan oleh Ibu Novi juga, walaupun itu sebagai pembelaan diri. Kalau memang itu dinyatakan juga ada salahnya, kenapa tidak kalian sebagai hakim melakukan atau memvonis ini sebagai hukuman percobaan? Karena dalam KUHP juga kan diatur bahwa hukuman yang di bawah 1 tahun itu bisa juga tidak dilakukan kan? Ya, mengingat hukuman percobaan. Pertimbangan anaknya. Iya, ini hakimnya gimana? Tahu nggak ada klausul itu gitu kan? Apa Anda juga tidak punya hati nurani, tidak punya logika, ya kan? Tapi oke lah, ini sudah terjadi. Ya, kita coba lakukan PK ini. Ajukan novum baru dan juga mungkin kalau ada memungkinkan keadaan baru, ada upaya perdamaian, kita akan fasilitasi. Dan janji Pak Suding tadi juga bahwa dalam proses PK ini beliau akan mengawal ini, memantau ini, agar ini berjalan dengan semestinya. Nanti sepulang sini saya akan jumpa yang nama mantan Kades yang namanya Ashar. Kalau memang ada nanti masih perdamaian dengan permintaannya, nanti akan saya sampaikan. Iya, nanti itu kita aju kalau sudah ada perdamaian nanti sudah kita akan bisa ajukan sebagai keadaan baru. Hukum tadi lah. Walaupun tidak, misalnya tidak ada hati nurani dari kayaknya sulit itu. Cuman novum baru saja. Novum kalau tidak ada hati nurani ya novum baru saja cukup. Oke. Teman kalau syukur-syukur mereka punya hati nurani. Ya, mudah-mudahan kita berdamai, ada minta duit berapa? Ayo. Tapi yang masuk akal juga, jangan tiba-tiba kalian nanti toto nginjak kita juga, meres kita ya, jangan juga. Artinya kita memberi sebatas yang wajar dan memang itu dengan alasan dia kemarin biaya berobat segala macam, ya saya rasa enggak sejauh itu lah. Kalau 20 juta itu sudah apa sih yang dilakukan oleh Adnan itu, yang dirasakan oleh Adnan itu apa? Kan cuma kebakar aja kulit di belakang ini, tapi udah sembuh, udah. Ya atas yang dilakukan dia membobol rumahnya Novi ya. Iya, sudah sembuh, tidak ada efeknya nggak ada. Kayak mana kita kebakar biasa kan sudah memang waktu ada sakit, kita nggak bohong itu. Diobatin juga. Bahkan dia mengakui dia mencuri kolor. Diakuin Pak. Diakuin di persidangan. Oke, sudah. Mencuri baju-baju dalamnya siapa? Iya, diakuin. Bahkan juga itu saya bilang dengan hakim ini ya saya bukan menuduh agak kurang hati nurani. Dia bilang, saya udah memaafkan Nopi walaupun nyiram saya. Kalau bisa jangan dihukum lah di sini. Udah bilang begitu dia. Udah bilang di situ di pengadilan. Hakimnya tetap mau hukum. Ya.
itulah akhirnya menurut saya bukan tidak ada hati nurani menurut saya. Antara Nopi dan si Denan sudah bersalaman di pengadilan itu. Oh, di pengadilan? Iya, dia bersalaman sudah gitu. bersalaman bahwa dia sudah memaafkan. Hakim nih Pak. Saya waktu itu berpikir Pak, paling 6 bulan lah saya pikir kan karena iya. jalani yang sudah dihukum. Saya juga agak kaget 14 Oke. bulan. Oke. Ya kalau misalnya nanti tidak ada perdamaian dan segala macam, mungkin nggak kita laporkan Adnan ini juga nanti? Nah, kalau itu dari dulu kan kita mau melaporkan, Iya. tapi kalau dari pihak keluarga dan kepala desa yang penting jangan nambah permasalahan baru. Ya, kalau mereka mau berdamai kita laporkan. Ya, kalau dia nggak mau, Iya. berarti kita laporkan. Tapi novum baru PK Siap, kita ajukan. iya. Ya, kita kawal. Ya, siap Pak. Ya. Siap. Ibu yang sabar Bu. Sekarang cucu-cucu di mana? Di rumah ibu lah. Di rumah ibu. Iya. Itu umur berapa, Bu? Yang kecil itu kelas 3 SD. Yang besar? Yang besar tuh ijonya Pak nak dilanjut sekolah kan. Pernah mau SMA. Karena ibu tak ada punya duit. Iya. Nyomondok Pak di Linggau. Pondok kan. di pesantren ya, Yo, udah sama aja. pesantren situ. Jadi setelah dia minta nyambung lagi, Ya, SMP yang awak tak punya duit. Bapaknya susah juga cari duit. Jadi tidak sekolah lagi kini. sekarang mondok entah enggak? Ndak kini ada di dusun. Anaknya Novi ini sekarang gimana? Apa dia nangis, dia sedih? Nangis lah malam-malam. Kadang do anak dia nangis, ibu neneknya nangis. Oh no. Kecilnya mau nangis mantulah. Rena mau bunyi. Sering malam-malam terbangun nangis cari mamanya, akhirnya anaknya nangis, ibunya nangis juga. Neneknya kan? Iya, ini nangis juga berdua. Cucung kau tadi. Manu meletak Cuma hati malam aja. neneknya Iya. tuh. Cuma malam aja dia cari mamanya. Iya. Mungkin sebelum tidur atau sedang tidur terbangun cari mamanya, akhirnya neneknya nangis, anaknya juga nangis gitu. Iya. Itu Nah, aku Kerap minta terjadi. tolongnya Pak. Kalau bisa kan. Iya. Iyalah. Kata cerita lain anaknya tuh. Uma masalah. Kalau berpisah. Kalau 6 bulan Pak. Ya, ngerti Bu. Ibu kerja apa Bu? Motong karet. Motong karet. Yo. Oh jadi emang air cuko itu emang ada karena emang masyarakat situ emang Iya. semua Aduh sini lah. sudah ada bukan Ya, bukan rumah siapa. ada. Sudah ada gitu. Iya, asal yang beres pasti ada. Iya. Pasti ada. Iya. Dan seketika, jadi Iya. Ibu Novi itu seketika mengambil bahan itu menyiram Iya. ketika yang bersangkutan sudah ada dalam Karena- rumah. Iya, karena apa yang ada di Ini kan situ. juga mengancam jiwa sebenarnya. Makanya polisi, ya, penyidik di situ, ya, jaksa juga, ya, termasuk hakimnya dalam memutus itu kan harus dia melihat gitu loh. Iya. Bahwa hukum ini kan tidak semata-mata kepastian, tapi harus betul-betul memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan Iya. gitu loh. Artinya ketika dia melihat hubungan kausalitas itu, Kang Goya, itu kan pelaku ini sudah masuk dalam rumah dengan membobol pintu dan sebagainya. Itu kan berarti jiwanya terancam. Iya. Seorang janda tinggal dalam rumah dengan ibunya dan Iya, nggak ada anak-anaknya, nggak ada laki-laki nggak lain. ada. Ya. Nggak ada. Dan seketika itu dia melakukan suatu tindakan menyiram apa ya dari bahan karet itu, saya kira itu bisa Iya, benar. menjadi pertimbangannya. Iya. Nah makanya saya bilang ya saya nggak paham. Barangkali ya nanti ada putusannya saya coba baca. Setuju apa nih? Nanti kita bisa turunkan juga KY dalam hal meminta KY untuk melakukan pemeriksaan ya terkait menyangkut masalah hakim-hakim yang tidak betul-betul memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ada apa di balik? Oke, tapi kita janji ya Pak ya. Iya. Dan nanti dari sisi hukumnya dari Komisi 3 Pak Sudi Iya, akan siap. mengawal kasus ini Baik, tadi baik. sampai tingkat PK-nya. Iya. Tapi nanti kalau ada mungkin proses perdamaian untuk dibawa itu ke keadaan baru, Ya, coba kita ya, tetap kita akan mencoba. fasilitasi. Jangan menyerah sebelum Iya. bertempur. Tapi kalau mereka kita tawarkan untuk ada keadaan baru atau berdamai tadi tidak mau, kita upayakan, kita Ya. laporkan juga Cuma si Dena. ada sedikit Pak, Denan ini memang agak kurang. Artinya kekurangannya itu dia ngomong nggak jelas Pak. Siapa? Si pelaku ini. Ngomong nggak jelas, Ngomongnya aja nggak jelas. Lainnya jelas. Iya. Gitu. Oke, Ibu yang sabar dan nanti juga ada sedikit bantuan dari kita Bu, ya dari fraksi PAN, ya untuk Ibu. Tapi juga bukan hanya itu saja, yang jelas kita janji kita akan Ya. mengawal kasus ini. Tapi ini Pak, Ya. sebelum ini tutup acara saya mau menyampaikan sedikit. Saya terima kasih. Iya. Kasus ini udah viral lama Pak, Iya. cuma respon dari DPR pada umumnya tidak ada Pak. Saya kaget begitu dari PAN, karena PAN ini kan bukan mewakili dari dapil kami Sumatera Selatan. Iya. Tidak, ini kan umum. Iya, iya. Nah, yang ada datang itu DPD semua Pak, Iya. yang ngasih support, ngasih ini. Iya. Jadi
saya lihat, nah PAN ini responsif. Iya, Ya mudah-mudahan ke depan, karena kan kita ini Pak, kami ini pengacara wong cilik kan selalu berhadapan dengan orang-orang yang teraniaya begitu. Iya, Pak. Nah, jadi tempat penyalur nggak ada. Jadi kebetulan setelah dapat informasi dari tim PAN, wah ini bagus juga nih program PAN nih. Selama ini nggak ada gitu kan. Dan DPR yang dari daerah kita juga no komen, diam aja. Apa kurang perhatian atau gimana kita nggak tahu lah. Yang jelasnya kami dari masyarakat Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan ya, support, ucapkan terima kasih kepada fraksi PAN. Mudah-mudahan pengaduan-pengaduan seperti ini atau responsif seperti ini terus Pak. Karena ini Bu Nopi ini hanya sebagian kecil Pak. Ini gunung es yang lebih kejam dari Bu Nopi ini ada, hanya kita expose saja. Karena mungkin pengacaranya nggak ada, mungkin juga kadang yang memperhatikan juga nggak ada. Ini kan karena kita pengacara wong cilik kan banyak yang ngikutin jadi dipoto-foto sehingga viral. Nah yang tidak dapat kita backup ini atau tidak dapat kita turun atau kita tidak dapat lebih ada yang lebih kejam dari Bu Nopi. Di alam. Jadi harapan kita, kami atas nama masyarakat berharap ini responsif dari PAN terus berjalan Pak. Insya Allah Pak ya. Dan memang lembaga bantuan PAN ini kita akan selalu ada. Ya. Kalian bisa curhat di PAN, ya, bisa datang ke ruangan DPR RI di lantai 19, ruangan lembaga bantuan PAN. Kita akan kasih tahu nanti setiap hari apa saja dari jam berapa sampai jam berapa. Dan insya Allah kedepannya kita akan melakukan LBP, lembaga bantuan PAN keliling, curhat di PAN keliling. Kita akan lakukan ke berbagai macam daerah di Indonesia. Siap Pak, terima kasih. Ya. Jangan takut karena ada lembaga bantuan PAN. Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak yang sudah Terima kasih. Ya, kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lembaga bantuan PAN atau curhat di PAN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.